Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma asrah suturana wa tajawaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahma salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzubika min ahwali ahli nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Bagaimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada sore hari ini nggih Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa sehat, berupa iman, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kemampuan untuk melaksanakan siam di bulan Ramadan yang sampai hari ini, yang hari yang keberapa, Bu? 20. Hari rayanya kurang berapa hari, Bu? Wes rasa dihitung. Ya, nanti kan sampai sendiri ya, Bu ya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada sore hari ini adalah konsep hidup seorang muslim. Jadi seorang muslim itu hidup di dunia itu bukan sekedar hidup. Orang muslim itu hidup di dunia ini bukan hanya sekedar memenuhi bumi. Sehingga kalau kita nggak paham bagaimana konsep seorang muslim hidup ini, nanti kita akan menjadi orang yang bingung. Hidupnya tidak jelas, hidupnya tidak terarah, hidupnya tidak memiliki tujuan. Dan ini jumlahnya banyak, terutama kaum muslimin. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita harus tahu kita dalam hidup ini harus punya konsep. Alasan yang pertama adalah kenapa kita hidup ini harus punya konsep. Alasan yang pertama karena kita itu besok semua nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang menjadi kenapa, ini yang menjadi kita harus paham. Kenapa kita hidup ini harus punya konsep. Karena Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan kepada kita untuk memperhatikan 4 perkara, karena besok 4 perkara ini akan dimintai tanggung jawab. Dan kita kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, tentunya ada konsekuensi, ibu-ibu. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, lantazula qadama 'abdun yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba menuju ke neraka atau ke surga sebelum ditanya oleh Allah 4 perkara. Jadi kalau nanti kita itu nggak paham konsep dalam hidup, maka 4 perkara ini kita pasti tidak tahu digunakan untuk apa. Lah ini kan bahaya. Besok di akhirat akan ditanya, dan kita karena nggak paham hidup ini untuk apa, akhirnya kita dosa semua. Maka Nabi mengatakan yang pertama, an umrihi fima afna. Nabi mengatakan tidak akan bergeser seorang hamba besok ke neraka atau ke surga sebelum ditanya oleh Allah 4 perkara. Yang pertama apa Bapak Ibu?
umurnya dihabiskan untuk apa? Yang ditanya apa, Bu? Umurnya dihabiskan untuk apa? Umurnya ditanya dihabiskan untuk apa? Dihabiskan untuk taat apa dihabiskan untuk maksiat? Dihabiskan di jalan Allah atau dihabiskan di jalan setan? Padahal Bapak Ibu, kita tahu bahwa umur kita itu panjang atau pendek, Bu? Pendek. Beda dengan umur umatnya orang terdahulu. Orang-orang dahulu itu umurnya panjang-panjang. Contohnya umatnya Nabi Nuh. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan umur umatnya Nabi Nuh berapa? 1000 dikurangi 50. Berapa, Bu? 950 tahun. Kira-kira ada enggak umurnya umatnya Nabi Muhammad 100 tahun nanti, Bu? 500? 100? Ya. Ini yang paling tua pinten, Pak? 100 ada, tapi jumlahnya sedikit. Yeah. Nah, ini 100 ada tapi jumlahnya sedikit. Umur umatnya Nabi Ibrahim berapa? 200. Tapi umur umatnya Rasulullah, Nabi yang ngomong sendiri, bukan saya. A'marun ummati baina sitin wa sab'in wa aqalluhum yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70. Di atas itu ada, tapi jumlahnya sedikit. Kira-kira apa yang dikatakan Nabi Muhammad benar atau tidak, Bu? Ya, coba renungi bersama. Ternyata benar. Umur 50 penyakit sudah pada datang. Betul nggak, Bu? Ya. Umur 50 dicek laborat ning dokter. Dokternya ngomong, "Bu, hati-hati, jenengan wis kena hipertensi." 55 dicek lagi ora kurang malah nambah. 50 kena hipertensi, 55 kena diabetes, 60 kena asam urat, kolesterol, 63 komplikasi, 65 malah kok mati loh. Mari senenge ndongakne mati wae. Pantesan tanggane penyakitnya berat do mati. Saged mari mboten? Saged mboten? Saged. Wong Allah itu kalau menghendaki tidak ada yang menghalangi. Kun fayakun. Ya. Mulane kalau ada orang sakit itu usahakan kita optimis. Insya Allah mari didoakan usaha. Ngoten nggih. Ya. Kadang-kadang sok bijak. Semoga Allah berikan yang terbaik. Wah. Tapi atine mate kayak. Ini ya, Bu ya. Umur itu pendek. Ya, besok ditanya. Makanya kita harus hati-hati menggunakan umur. Kalaupun toh alhamdulillah kita sehat, ndak ada penyakit, dicek laborat kok ternyata normal kabeh, ya aja sombong. Sampai kertasnya digawa ning tanggane kanan kiri diduduhke. Ki lho yo aku normal. Ki lho yo aku normal. Yo. Jangan terlalu sombong. Ingat, meskipun kita alhamdulillah tidak punya penyakit, namun ada satu penyakit yang tidak bisa diobati. Kata Nabi, likulli da'in dawaun illal haram. Setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali penyakit kok mati gitu, kok hati gitu. Penyakit apa? Tua. Penyakit apa, Bu? Tua. Tua iso diobati dadi nom mboten? Ndak bisa. Kecuali penyakit tua, meskipun dia keluar masuk klinik skincare. Tukake salep, kok salep, krim, bahkan krimnya 5, krim subuh, krim duhur, krim asar, krim maghrib, krim isya, kulitnya putih kayak sapi.
umure swidak, wah tampilannya kayak cah nom. Wah. Oke, secara dohir orang melihat tidak percaya ini sudah tua, ning ora iso diapusi jerone onderdele wis tua. Ngene apa mboten? Mau bukti? Buktinya apa? Terawih imame dawa sithik wis ngeluh. Ngene apa mboten? Lah ya imam kok dawane kayak sepur. Ora perasaan, padahal aku ki isuk wis olah-olah umbah-umbah ngedusi bocah awake ngantek nglungkrah. Bengi aja dibuka karo bojoku, ngono ki dawa. Akhirnya survei masjid-masjid golek imam sing cepet kilat nyalip kol. Soalnya sing diwaca sekor rakaat pertama ngantek terakhir ina atau ina terus. Ya Allah. Bentar ya, ada rambutnya. Nah, paham ya Bu ya? Ini. Kita nggak bisa bohong. Ya. Ketika sholat itu, ya Allah, tangannya gitu, Allahu Akbar muni kok keretek. Nah. Sujud muni keretek malah kecetet. Bangun Allahu Akbar muni meneh keretek, sujud malah ambrol kabeh. Karena ibu-ibu kula niku nggih ada kok terawih bawa tas. Kula niku husnudzon paling isine ya remason, GPU. Kok yen rakaat ngepiro ngono dileleti sikile sret. Ya Allah. Tidak bisa dibohongi. Ya Bu ya, urusan tua itu nggak bisa dibohongi. Ya. Meskipun dia dilapisi dengan berbagai macam kosmetik. Ya. Ya enggak apa-apa nggo nyenengke bojo. Ya. Tapi jangan sombong. Yang namanya tua, yang namanya umur ketika sudah direng-reng oleh, sudah dikasih warning sama Rasulullah, kita harus berhati-hati di dalam menggunakan umur kita. Lah alhamdulillah di kampung sini ada pengajian seperti ini. Nanti kita bisa ngomong sama Allah, ya Allah, jenengan kasih umur sama saya gunakan untuk ngaji. Ya ini hari ini banyak ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang dikasih umur disia-siakan. Betul enggak? Punya umur, hari ini masih sehat, punya umur malah enggak sholat, malah enggak ngaji. Gimana besok kalau ditanya, saya kasih kamu umur 70, 80, 60, buat apa? Nah ini, makanya alhamdulillah kita belajar di sini, pengajian di sini, iki rak bolo rak tak kandani jenengan. Yang kedua, kata Rasulullah, besok yang akan ditanya oleh Allah adalah wa an sababi fima abla, masa mudanya dihabiskan untuk apa? Kalau bicara masa muda berarti bicara kesehatan. Karena yang namanya muda itu biasanya kekuatannya masih, powernya masih bagus. Alhamdulillah kita kakinya masih bisa berjalan, tangannya masih bisa bergerak, matanya masih bisa melihat, telinganya masih bisa mendengar, pikirannya masih untuk bisa berpikir, hatinya mampu untuk bisa merenung. Itu namanya nikmat sehat yang luar biasa Bapak Ibu. Nanti ada pertanyaan, kamu gunakan untuk apa? Nah, ini penting. Maka kata Nabi, gunakan 5 perkara, sebelum datang 5 perkara. Di antaranya apa? Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ya. Kalau hari raya itu biasanya dapat WA mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Sadurunge niku enten kata-kata bila mulut tak bisa bicara, bila tangan tak bisa bergerak, bila kaki tak bisa melangkah. Ya batinku stroke iki. Rasa kakean ngono, yang penting minal aidin wal faizin ngoten nggih Pak nggih. Ya, niki nggih Bapak Ibu. Jadi yang akan ditanya oleh Allah besok di akhirat apa? Kesehatannya, masa mudanya kamu gunakan untuk apa? Yang ketiga, kata Rasulullah, wa an ilmihi madza amila bi, aku berikan kamu ilmu untuk apa? Kamu amalkan atau tidak? Contoh, kita sudah tahu yang namanya sholat itu hukumnya wajib, tapi kenapa kamu gak mengerjakan? Besok ditanya. Kamu sudah tahu yang namanya puasa itu hukumnya wajib Ramadan, ketika kamu tidak ada uzur, kenapa kamu gak melakukan?
itu akan ditanya oleh Allah. Kamu tahu yang namanya berzina, mencuri, berjudi, minum-minuman keras, itu adalah haram. Tapi kenapa kamu lakukan? Padahal kamu sudah tahu. Nah ini. Makanya hati-hati. Kalau sudah tahu, ayo kita amalkan ilmu kita. Kemudian yang keempat, kata Nabi, wa'an malihi min aina akhadahu wa fima anfaqahu, akan ditanya oleh Allah hartanya. Pertanyaan harta itu dua, Bapak Ibu. Pertanyaan harta itu dua. Harta yang kita miliki itu pertanyaannya dua. Apa? Min aina akhadahu, dengan cara apa engkau meraih harta itu? Dengan cara yang benar atau dengan cara yang tidak benar? Dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat? Ingat, harta yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Gimana cara meraihnya kamu? Setelah kita dapat harta, pertanyaan selanjutnya apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Wa fima anfaqahu, kemana kau belanjakan? Apakah kau belanjakan di jalan Allah atau kau belanjakan di jalan maksiat? Nah ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita ini harta kita akan ditanya oleh Allah. Makanya kalau kita hartanya sedikit, nanti pertanyaan sedikit. Kalau hartanya banyak juga akan ditanya. Tapi kalau harta kita digunakan untuk jalan Allah, insya Allah selamat. Karena digunakan dengan kebaikan. Nah ini ya Bapak Ibu, alasan kenapa kita harus belajar konsep hidup seorang muslim. Karena segala pemberian nikmat Allah akan dimintai tanggung jawab. Alasan yang kedua, kenapa kita harus belajar konsep hidup seorang muslim? Yang kedua adalah karena kita diciptakan oleh Allah di dunia ini bukan tanpa tujuan. Apa Bu? Bukan tanpa tujuan. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini memiliki tujuan. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira aku ciptakan kamu itu sia-sia? Dan apakah kalian mengira kalian tidak dikembalikan kepada kami untuk mempertanggungjawabkan amal kalian? Artinya Bapak Ibu, Allah menjadikan kita manusia urip ning dunya niki, Allah memiliki tujuan, Allah memiliki hikmah yang sangat besar, Allah memiliki maksud yang luar biasa atas penciptaan kita di dunia ini. Bukan hanya sekedar ngebain dunia, bukan hanya sekedar urip, bukan hanya sekedar hidup. Ndak, kita ditaruh di dunia ini ada tujuan. Sehingga mari kita gunakan hidup ini sesuai dengan tujuan yang Allah inginkan. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa konsep hidup seorang muslim? Yang pertama, silakan bisa dicatat kalau yang bawa pena ya atau kertas. Yang pertama, konsep hidup seorang muslim yang pertama adalah hendaknya dia faham apa tujuan hidup. Apa tujuan hidup? Tujuan hidup kita adalah apa Bapak Ibu? Mencari ridha Allah. Saya ulangi lagi. Tujuan hidup kita apa Bapak Ibu? Mencari ridha Allah. Surat At-Taubah ayat 62. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk kita cari keridhoannya jika mereka memang beriman. Jadi yang jadi kita ini apa? Yang kita cari itu kesenangannya Allah, kecintaan Allah dalam hidup ini. Baik kita dalam beribadah maupun dalam kita beramal sosial atau membantu orang. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan beribadah kecuali
Apa itu? Mengamalkan ajaran dan perintah agama kita, perintahnya Allah. Contohnya kita sholat, niatnya ya lillahi ta'ala. Nggih Bu nggih. Tarawih nggih ngoten. Kadang-kadang memang mangkat tarawih ndelok sik ketoke jamaah akeh apa ora ya, ngoten niku. Lah berarti deknen mangkat tarawih gara-gara jumlahe sithik apa akeh. Makane urusan niat tolong diluruskan. Musuh bebuyutan ibadah adalah riya, adalah sum'ah. Pingin dilihat oleh orang, pingin didengar oleh orang, sehingga dia pingin mendapatkan pujian dari orang lain. Besok kalau orang kok ibadah pingin mendapatkan pujian orang lain, nanti di hari kiamat dia disuruh minta pahala sama orang itu. Idhabu ilal ladzina kuntum turaun. Kowe lungono kepada orang yang dulu kamu minta pujian sama dia. Silahkan minta pahala sama dia. Kira-kira dapat gak Bapak Ibu? Nggak. Kenapa? Karena yang ngasih pahala di akhirat itu manusia apa Allah? Allah. Makanya kalau sholat, ibadah apapun niatnya lillahi ta'ala. Lah tanda-tanda orang ikhlas ada 3. Ayyakunal amalillah, ayyakunal amal li amrillah, ayyakunal amal li ajrillah. Hendaklah kalau beramal diniatkan karena Allah, diniatkan karena menjalankan perintah Allah, diniatkan karena mengharap pahala dari Allah. Paham nggih Bu nggih? Nah, begitu pula kalau kita memberi kepada orang, ora usah diungkit, ora usah berharap balas budi. Enten surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka memberikan bantuan, memberikan makanan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim dan para tawanan. Mereka memberikan itu semua liwajhillah, mengharap wajah Allah. La nuridu minkum, kami tidak berharap jaza, balas budi, balasan, wala syukura, bahkan ucapan terima kasih. Ini juga nggak mudah loh, mengharap ridho Allah itu nggak gampang. Kadang-kadang kita ini memberi tapi juga berharap kembali, nggak boleh. Sudah kalau beri. Nanti kalau kita berharap kepada orang yang kita beri, kalau nggak ngasih, kita pasti kecewa. Tapi kalau lillahi ta'ala, nanti Allah akan membalas dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lah ya, aku wingi mantu, tonggo-tonggo tak kei kabeh punjungan. Seminggu kemudian tonggoku sebelah kayak yo mantu, omahku kok dilewati, tidak dikasih punjungan. Waduh nesu. Ayo aku wingi mantu tak kei, bahasan deknen mantu omahku dilewati, sambil lambene meletot. Titenana ya, ya Allah, nggak gampang loh. Di sini ada kayak gitu. Wonge teko, kudungi warna apa? Lungguh sebelah ndi? Insya Allah niki wong sing temriko lah ya. Ora wong kene. Insya Allah ibu-ibu mriki niki solehah kabeh kok. Tapi kok wong kono udah pindah kene kok. Nah niki, paham nggih Bu nggih? Berharap kepada Allah wis. Kalau berharap kepada manusia, yo yen balik, yen ora pasti jengkel. Wong menungso kok terbatas. Nah niki, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mencari ridho Allah, ya sudah nggak usah perhatikan omongan manusia. Kalau kita mencari ridho Allah, manusia kok setuju, alhamdulillah. Tapi kalau kita mencari ridho Allah, manusia tidak setuju, murka, biarin saja. Sebab besok di akhirat yang nolong manusia apa Allah Bu?
Nah, jangan diwalik, jangan dibalik. Kita mencari keridhaan manusia tapi mendatangkan murkanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sebenarnya kalau kita mencari keridhaan Allah Bapak Ibu, sebenarnya mudah. Allah tuh nggak mempersulit. Justru kalau kita nuruti manusia malah mempersulit. Contohnya, dalam syariat pernikahan, dalam Islam, ridho Allah dan ridho Rasul, simple, praktis, murah, sah. Apa Bu? Simple, praktis, murah, sah. Apa sih menurut Allah pernikahan yang sah? Gampang. 1, ada wali. 2, ada sigot akdun nikah. Sigotul akdi, ada saksi, ada mahar, ada mempelai. Mahar, Kanjeng Nabi ngomong, wis sampai ra iso mampu no tuku mahar walau khotamin min hadid, meskipun cincin dari besi. Oh, bukan dari emas, dari besi. Tinggal ning toko bangunan tuku wesi blungkerke. Iki sampai ra mampu, sebab apa? Masalahnya kalau dia memang kebelet nikah, sampai gara-gara mikir ke biaya nikah, akhirnya rak mampu malah berzina, malah madorotnya lebih besar. Paham ya Bu nggih? Sah. Ya, umumnya kan rata-rata seperangkat alat sholat. Yen mampu ya monggo luwih dhuwur rak apa-apa, lebih baik lagi yen mampu. Tapi tujuan nikah itu menyelamatkan dari perzinaan. Itu. Adapun resepsi atau walimah, hukumnya wajib apa sunnah? Kalau nggak dikerjakan dosa enggak? Kalau dikerjakan sederhana boleh enggak? Boleh enggak Bu walimah resepsi pakai sego kucing? Boleh enggak? Tapi ono sing ngomong rak tanggane. Kuwi lah engko sing dihadapi. Lah iya walimahan resepsi kok sego kucing. Ya ben mampuku iki kok. Ngene mboten? Boleh enggak walimah sego gudangan? Yen mampu monggo, yen mampu. Yen ora mampu ora usah dipeksa. Nanti Allah tuh nggak membebani kita, kita saja yang membebani diri. Urusan perkataan orang itu nggak ada selesainya Bapak Ibu sampai hari kiamat. Wong apik we diomong, apa meneh elek. Lo ono lo, wong niku resepsi ngadake resepsi enteke 500 juta, kuwi diomong kok. Lah iya resepsi entek 500 juta, kursine sentet. Ngono Lah ya resepsi entek 500 juta, sotone kecut. Ngoten. Ana mboten? Wonge teko sing ngrasani ya Allah. Ini kuat-kuatan wae. Masalahnya kalau kita nuruti perkataan orang padahal kita tidak mampu, sementara Allah dan Rasulullah tidak menuntut itu, akhirnya kita rekoso dhewe. Nikah rak mampu dimewahke, bar nikahan sirai ngelu. Wah, no sing tombok malah ngantek duwe anak 4 utange rong bar. Banyak enggak? Ini saya pahamkan Bapak Ibu supaya kita itu jangan mempersulit diri. Allah paling dirasani wong seminggu, 2 minggu, 3 minggu hilang. Selama menurut Allah dan Rasulnya itu boleh, monggo Bu, semampu kita. Orang itu kan kemampuannya beda-beda, betul nggak? Kenapa harus disamakan dengan orang lain? Sandale wong, sandale jenengan kali sandale kancane beda napa mboten ukurane? Beda. Lah kok meh dipadake? Ya mboten saged. Paham nggih Bu nggih? Ini. Karena kata Imam Syafi'i, ghayatullah la tutruk wa ghayatun nas la tutruk. Keridhaan Allah jangan kalian tinggal, tapi keridhaan manusia tidak ada ujungnya.
Kalau ngurusi wong niku mboten enten bare. Gini apa mboten? Enten cerita ngeten, judule Kalamunas Layantahi, perkataan manusia tidak ada habisnya. Waktu saya di pesantren itu baca sebuah kisah bahasa Arab, judulnya niku cocok kalih materi niki. Apa itu? Perkataan manusia tidak ada habisnya. Ceritane ngeten. Ada seorang bapak dan anak punya keledai. Keledainya dinaikin berdua lewat kampung yang pertama. Orang-orang kampung pada ngerasani. Lah yo ki bapak karo anak piye to masak keledai ditumpaki wong loro apa ora mesake. Karena dia nggak punya prinsip ngikuti perkataane wong, akhirnya anake munggah bapake medun. Lewat kampung yang kedua dirasani meneh, iki bocah kurang ajar. Mosok wong tuane kon nuntun denen enak-enakan munggah. Ngoten niku. Akhirnya goyah meneh nuruti perkataane wong, bapake munggah, anake medun. Lewat kampung yang ketiga dirasani meneh, iki bapak ora sayang karo anak. Masa dia enak-enakan naik, anaknya suruh turun. Akhirnya yang terakhir, bapak be anak ora numpak kabeh. Lewat kampung yang keempat dirasani meneh, iki wong goblok niku kendaraan rak ditumpaki. Coba. Ini kalau tambahi meneh, malah kendaraannya digua. Ya Allah. Kenapa kok bisa berubah-ubah begitu? Karena nuruti perkataan orang lain. Nggak ada habisnya sampai dia ngomong ngeten. Kalamunas layantahi walau kanal himaru mahmulun ala aidina. Perkataan manusia nggak ada habisnya. Padahal keledai sudah kita bawa. Paham Bu nggih? Jadi hidup itu sebenarnya enak. Konsepnya itu enak. Dari Islam tuh Masya Allah. Wes selama menurut Gusti Allah, menurut Rasulullah kok ridho entok, ya sudah semampu kita. Kalau nuruti perkataan orang tidak ada habisnya. Jadi ridho manusia dicocokkan dulu dengan ridho Allah, jangan dibalik. Ridho keinginan Allah dicocokkan dengan manusia, nggak bisa. Karena manusia kadang-kadang berpikir berbuat itu juga punya hawa nafsu. Paham nggih Bapak Ibu? Ini konsep yang pertama adalah paham tujuan hidup. Konsep yang kedua yang harus kita pahami Bapak Ibu dalam hidup ini adalah paham apa tugas hidup kita. Tadi tujuan hidup, sekarang apa Bu? Tugas hidup kita. Tugas hidup kita apa Bapak Ibu? Beribadah kepada Allah. Ingat itu, kita hidup 24 jam non-stop. Kita dituntut untuk ibadah. Surat Al-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah, tujuannya tinggal ibadah, tugasnya ibadah. Maksudnya Bapak Ibu, awake dhewe itu tidak disuruh sholat terus, tidak disuruh ke masjid terus, ndak. Ibadah itu maknanya luas. Ibadah bukan maknanya sempit hanya di musola, di masjid, di pesantren, ndak. Ibadah itu maknanya luas. Apa ibadah itu? Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardhahu minal aqwali wa amal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah segala aspek perbuatan kita, baik itu nampak di mata manusia ataupun tidak nampak di mata manusia, tetapi di sana mendatangkan cinta Allah dan ridha Allah, maka itu ibadah. Paham Bu nggih? Maksudnya ngeten. Ibadah itu adalah segala perbuatan kita yang perbuatan itu ada yang nampak oleh mata manusia, ada yang tidak nampak oleh mata manusia, tetapi di sana mendatangkan apa Bapak Ibu? Cinta Allah dan ridha Allah. Makanya ibadah dibagi menjadi 3. 1, ibadatun qalbiyah, ibadah hati. Apa Bu? Ibadah hati. Inilah ibadah yang tidak dilihat oleh orang, tapi menghasilkan pahala. Contohnya sabar, terus apa? Tawakal, rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah,
kemudian rasa syukur. Nah, itu termasuk ibadah dalam hati yang orang itu tidak tahu, yang tahu adalah kita dan Allah. Maksiat hati juga ada, sombong, apalagi sombong, kemudian iri, dengki, ya, dan itu bikin kita nggak tenang itu. Kalau kita punya penyakit hati, iri, dengki, melihat nikmat orang itu nggak suka, pinginnya nikmat orang tidak ada. Tanggane tuku kol atine merongkol, ngoten nggih. Tanggane tuku pajero atine panas. Nah, tanggane tuku kijang bar tangi turu. Nah, sing parah iki tanggane tuku sedan ben waras saiki. Nah, tanggane tuku omah wetenge lara. Nah, ampun nggih. Itu bikin gak tenang hidup ini kalau kita banyak punya penyakit hati. Dendam itu juga gak bikin tenang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita isi hati kita dengan ibadah tadi, rasa syukur, memaafkan dan sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua, ibadatul lisaniyah, ibadah lisan. Ternyata omongan itu juga bisa jadi pahala. Panjenengan Bapak Ibu kalau mengucapkan zikir itu ibadah enggak? Kenapa? Karena dicintai oleh Allah. Contohnya mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, baca Quran, kemudian istighfar, itu kalimat-kalimat baik, berdoa, itu ibadah itu. Dan kita harus beda dengan yang lain. Misalkan kita mau keluar rumah, kita doa, bismillahirrahmanirrahim, itu jadi ibadah. Jenengan di jalan kok lihat kecelakaan, sing diucapkan apa, Bu? Innalillahi wa inna rajiun. Ditekoni, oh jebule sing kecelakaan musuhku. Oh, tetap innalillah, ora malah mudar kowe. Ya, ampun. Dikai bapake biasanya 1 bulan sekali 2 juta, kok wulan iki 200.000. Sing diucapkan apa? Innalillah napa alhamdulillah? Jenengan alhamdulillah, Pak ya. Ibuke napa? Innalillah. 200.000 nggo sewulan cukup mboten? Cukup. Tukake sop-sopan banyune sak ember. Engko dinget nganti seminggu moprol kabeh. Tukake tanggalan malah entuk setahun. Nah niki ana udan campur panas sing diucapke napa? Udan kethek. Apa Allahumma shayyiban nafi'a? Awake dhewe niku kadang-kadang ngomong ora berpahala, harusnya Allahumma shayyiban nafi'a. Kemudian yang terakhir ibadatul badaniyah, ibadah fisik. Contohnya apa? Contohnya sholat, puasa, haji, umroh, nggih Bu nggih. Kemudian kalau nuntut ilmu, kemudian dan yang lain sebagainya. Contohnya ya, kalau bapak-bapak mencari nafkah, kalau diniati untuk ketaatan kepada Allah jadi pahala. Tidur, makan, itu semua akan menjadi pahala kalau diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, karena waktunya sudah mendekati buka untuk persiapan, saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayahnya nggih, sehingga umur kita itu betul-betul termanfaatkan dengan baik. Besok di akhirat kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Semoga Allah mengistiqomahkan kita di atas perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan mudah-mudahan kelak ketika kita wafat besok, kita dihadiahi oleh Allah husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi'u na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa mahfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal afa indal hisab. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatun amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana danban ila ghafartah wa la hamban ila farastah wa la dainan ila qadhaitah wa la hajjatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadhaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.